حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tidak panjang lebar, kami dari keluarga besar Markas Syariah mewakili Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab beserta keluarga besar mengucapkan selamat datang kepada ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah al-ustadz Abdus Samad LCMA. Nazaltum ahlan wa wati'tum sahlan ka'anna al-qamar nazala ilaina al-yawm. Seakan-akan bulan hari ini turun ke Petamburan. Alhamdulillah. Lakum bushral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli. Da'a da'il inayati fastajabtum wa badartum ila al-fadlil jazili. Wasaltum fajtama'tum wattasaltum fakana al-waslu fa'idatal wusuli. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan ya ummata Taha wal Batuli. As'alullah yukrimakum jami'an wa kullil wafidina bikulli suli. Ahlan wa sahlan fal qulubu turahibu antum lana Syekh Abdus Samad ni'mar raja wal matlabu. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta rombongan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, dimenangkan perjuangannya, ditambah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya mau tanya semua yang hadir di sini, siap dengarkan tausiah beliau? Siap gali ilmu dari beliau? Kalau sewaktu-waktu ada yang mau ganggu beliau dan ulama-ulama kita, siap bela ulama kita, siap jaga ulama kita, siap mati untuk ulama kita. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Langsung saja kita dengarkan tausiah. Begitu juga kita kedatangan Al-Ustaz Abdullah Hadrami bersama rombongan Ustaz Abdus Samad. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan di Syekh Abdullah. Naam, langsung saja, tanda tidak panjang lebar, kita tidak sabar untuk mendengar nasihat beliau, betul? Nah, langsung kita dengarkan mau'izatul hasanah dari beliau. Faltakun qulubukum wa'iyah wa adhanukum saghiyah. Al-waqtul mufawwad ilaih fa'alaiti falyatafaddal. Udhkurus salata 'alan nabi. Semua tamburan angkat tangan dan takbir. Sallu 'alan nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla, para habaib dan para ulama. Akhussu bidzikri, khusus saya sebutkan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, habibuna, orang yang sangat kita cintai. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan hidup padanya. Al-Habib Ali Ba'angil, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas, Al-Mukarram, Syekhuna wa sahibuna wa ustazuna Abdullah Hadrami, datang jauh dari Malang. Kemudian Al-Habib Muhsin Al-Attas, yang lain tak dapat saya sebutkan. Hadirin para ulama yang besar tak ada yang bawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dunia ini tempatnya baik dan buruk. Kalau ada orang yang terkejut kenapa dunia ini sekarang buruk saja Pak Ustadz, cobalah baca belakangan. Awal-awal dulu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bengkok, ada yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
kami berikan jalan fujur, bengkok, kiri, hitam, jelek, buruk, salah, sesat. Wa taqwaha, baik, hidayah, takut, putih, lurus. Dan kita berada di simpang jalan. Qad aflaha, beruntung. Siapa yang beruntung setelah berjuang? Man zakkaha, orang yang mensucikan hatinya, dia bersihkan, lalu kemudian tampak cahaya. Tidak sekejap, bukan sebentar. 11 tahun lamanya Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin, setelah berpetualang jauh, sempat singgah di Batiniyah, akhirnya dia tulis Fadaih Al-Batiniyah. Sempat pula mampir di falsafah, akhirnya dia tulis Tahafud Al-Falasifah. Akhirnya dia menemukan ketenangan batin sampai ke maqam ma'rifah. Orang bertanya kepada Abu Hamid Al-Ghazali, "Hai Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah?" Apa jawab Al-Imam Al-Ghazali? "Nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi." Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba, sehingga kalau cahaya itu ada dalam diri, hilang rasa takut, hilang rasa marah, hilang rasa cemas. Apa kata Allah? Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut dalam hati mereka, walahum yahzanun, tak pernah sedih kalaupun jauh dari tempat kelahirannya, kalaupun mesti meninggalkan tempat yang indah kenangannya, tak pernah dia sedih. Kenapa? Semua bumi ini milik Allah. Al-ardu ibadullah wal ardu ardullah. Tanah yang dia pijak adalah tanah Allah. Semua hamba yang dia temui adalah hamba Allah. Maka tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia menyumpah serapah. Saya kira apa yang dikatakan para ulama itu ada dalam diri Habibuna Rizik Syihab. Allahu Akbar. Tinggal lagi beliau sudah memilih. Tinggal kita, apakah pilihan kita benar? Alhamdulillah. Siang ini anak-anak muda yang mengawal dari Masjid Kajian Al-Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang tadi, sahabat-sahabat anak-anak muda yang mengawal, itu semua adalah anak-anak muda yang sudah memilih takwa daripada fujur. Anak-anak muda yang berjihad, walladzina jahadu fina, orang-orang yang sudah bermujahadah melawan narkoba, melawan zina, melawan kemungkaran, dilawannya hawa nafsunya, lalu kemudian dia sanggup. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Beberapa sahabat yang mengawal itu pakai baju putih, tapi ketika dia tarik pas mau berwudu atau kena panas, dia tarik lengan bajunya hitam penuh dengan tato. Tapi dia sudah benar, dia memilih jalan ini. Siapa yang sanggup membawa mereka? Siapa yang sanggup membawa mereka? Orang-orang yang mungkin dikucilkan, mungkin diejek karena narkoba, mungkin orang dianggap sudah jauh dari keluarga, tapi datang Habibuna Habib Rizik merangkul mereka, bertobat mereka ke jalan Allah, sholat mereka, melaksanakan puasa mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelumnya tangan ini berdarah hitam dipakai untuk menikam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ambil tombak, dia tusukkan ke tulang belakang Hamzah. Kemudian hazzastuhu, setelah aku tusukkan, ta'antuhu, aku tikamkan, hazzastuhu, aku goncang. Begitu pengakuan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah Asadullah. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam Islam, dia bersyahadat, tapi dia tetap melihat darah hitam di tangannya karena pernah membunuh manusia terbaik, hamba Allah yang memperjuangkan agama Allah. Sampai saatnya nanti lihatlah tangan ini akan bersih. Betul, janji itu tiba. Sampai masanya seorang nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dengan bala tentaranya di Yamamah mengaku sebagai nabi palsu. Maka datang Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, dia utus pasukan 70 penghafal Quran meninggal dunia sebagai syuhada untuk membunuh si nabi palsu ini. Tapi yang mendapat kehormatan untuk menghabisi nyawa si Wahsy adalah
dia Wahsy menghabisi nyawa Musailamah sampai akhirnya Musailamah mati di tangan Wahsy. Setelah itu barulah terbalaskan. Apa kata Wahsy? Tangan ini memang pernah salah, tangan ini memang pernah berdosa, tangan ini memang pernah membunuh orang paling baik, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya mati syahid. Tapi tangan ini sekarang terbalaskan karena sudah menghabisi dia, sang nabi palsu. Orang terbaik pernah dibunuh tangan ini, dan orang terjahat, terkotor, ternista juga dihabisi oleh tangan ini. Itu juga yang membangkitkan semangat sahabatku. Tangan ini pernah menggenggam minuman keras, tangan ini pernah membuka botol minuman keras. Maka hari ini saksikanlah, tangan ini juga yang menghancurkan botol-botol itu. Allahu Akbar. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rawah dengan tangan. Fa in lam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tak juga sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Ketika murah, rumah tidak mau rumah yang murah, kau pilih rumah yang mahal, yang megah, yang besar, yang mewah. Ketika kendaraan, kau pilih kendaraan yang kuat, yang cepat, yang kokoh, yang mewah. Tapi kenapa iman kau pilih yang paling lemah? Kenapa pilih iman? Wadzalika adhaful iman, pada ada yang paling kuat dengan tangan. FPI hadir menumbangkan kemungkaran dengan tangannya. Allahu Akbar. Yang punya tanda tangan, pakai tanda tanganmu. Yang punya kekuasaan, pakai kekuasaanmu. Maka di mana saja saya berceramah, saya yakin dan percaya sahabat saya Ustadz Ade Hasibuan, Ketua FPI Riau, Ustadz Somad, jangan takut, jangan cemas. Sahabat saya dari FPI Kota Pekanbaru mengawal saya, datang meyakinkan saya, jangan takut, jangan cemas. Orang yang mengejek-ejek saya, mencaci maki saya, menyumpah serapah saya, mereka datangi. Mereka tidak ada bawa senjata, mereka tidak ingin main kekerasan, mereka hanya datang, tapi orang itu sudah keringat dingin, ketakutan. Allahu Akbar. Pucat dia, pucat pasi dia. Apakah saya perintahkan? Tidak. Apakah saya suruh? Tidak. Tapi para ustadz yang menyampaikan kebenaran khawatir, takut. Pesan dari sahabat Ustadz Zulkifli M. Ali sengaja menjumpai saya. Ustadz Somad harus berjumpa, harus bertemu. Dia peluk keras, kuat, sampai saya kan kurus, tak tahan saya. Dia badannya tegak, dia berkurang, dia peluk saya. Engkau akan selamat saudaraku. Iya Ustaz, tapi jangan bagus. Masya Allah. Tolong kawal ini, kata Ustaz Zulkifli M. Ali. Ketika saya baca beliau menjadi tersangka, saya tidak pernah simpati dengan ini orang. Bahkan saya pernah marah dengan dia. Dalam kasus apa? Masalah zikir berjamaah, masalah bid'ah ini. Tapi ketika saya sedang di Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian saat itu saya tonton video, apa kata dia? Jaga Ustaz Abdul Somad, kalian mesti jaga dia, jangan sampai dia dikriminalisasi. Boleh jadi dia akan dimunirkan, boleh dia jadi akan dihabisi. Itu ucapan beliau. Begitu saya nonton, menangis, tak tertahan air mata saya. Mengapa hamba Allah ini yang saya lihat keras, begitu lembut, mengapa dia peduli kepada saya? Akhirnya kemarin dipertemukan di Masjid At-Tahiriyah di belakang. Pesan beliau, maka kita jaga para ulama kita, para ustadz kita, para alim kita, para habaib kita. Karena begitu banyak sekarang orang gila yang lepas dari rumah sakit jiwa. Dan mereka ini luar biasa, tidak muat lagi rumah sakit jiwa. Begitu tertangkap langsung gila. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat, saudara-saudaraku yang bangkitkan semangatnya. Siapa yang membangkitkan ini? Ada banyak para ulama. Mereka membaca kitab kuning, mengaji masalah darah haid, darah nifas, darah bisul, darah jerawat, darah. Tapi ini tidak. Dia membangkitkan darah yang beku menjadi bangkit kembali. Allahu Akbar. Darah yang selama ini tertidur bangkit menyala. Allahu Akbar. Makanya datang jamaah ke saya. Ustaz Somad, dia, Ustaz tahu nggak jamaah yang datang waktu Ustaz ceramah tadi?
Kenapa? Mau limpah ruah kan? Iya. Sampai Ustaz susah berjalan kan? Iya. Itu jamaah Habib Rizik. Kenapa? Mereka itu tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Karena nggak ada Habib Rizik, Ustaz Somad pun jadi lah. Jadi kalau jamaah itu sekarang ramai melimpah ruah, itu sementara Habib Rizik pulang. Allahu Akbar. Setelah beliau pulang, kita kembalikan jamaah ini ke pemiliknya, insya Allah. Saya pun sudah tak tahan dengan banyaknya jamaah. Sampai-sampai saya mau ke mall pun payah. Begitu saya sampai ke lapangan parkir, saya mau keluar, orang sudah ramai, mau bawa anak harus dibawa juga jalan-jalan. Mungkin anak saya ceramah terus, ya ayyuhalladzina amanu, anak harus saya bawa jalan. Jika saya mau bawa jalan hari Sabtu, hari Ahad, libur saya mau jalan, saya masuk, saya lihat orang banyak. Ini kalau saya keluar pakai baju koko, pakai peci bahaya. Saya ganti pakai baju kemeja, saya gulung pakai topi. Saya pun masuk ke dalam. Saya cari-cari ada beli topi. Saya lihat di belakang jok ada topi, pakai topi. Saya pun masuk ke dalam. Begitu masuk ke Plaza Mall, semua mereka salam. Loh, kok mereka tahu? Rupanya topi FPI. Astagfirullahaladzim. Topi FPI ini yang ngasih ketua FPI Kota Pekanbaru. Dia datang ke rumah, dia kasih, saya masukkan ke kendaraan, ke mobil. Lupa, makanya akan datang kalau mau pakai topi Abdul Somad, lihat dulu. Akhirnya foto, saya mohon maaf kalau ada adik-adik kawan-kawan dari anggota FPI yang melihat saya pakai foto itu di mall, banyak di share, jangan tersinggung. Saya bukan mau melengsarkan FPI, saya pun gak sadar waktu pakai topi. Begitulah cintanya mereka, rindunya mereka kepada Habibuna Rizik Syihab. Mereka rindu, mereka kasihan, mereka gibah. Ini orang apa salahnya? Tapi demi menolong agama Allah, demi pemimpin yang adil, maka dia relakan, biarlah aku pergi menjauh. Beliau gak pernah ngomong gitu, saya yang ngarang-ngarang. Demi kita mendapatkan pemimpin yang alhamdulillah dikabulkan Allah permohonan semua. Allahu Akbar. Apa kata salah seorang habib di Hadramaut, Tarim, Yaman sana, Allah Ta'ala mengirim para habaib. Ada wali yang mastur tak kelihatan, ada wali yang masyhur kelihatan depan manusia, ada yang disangka orang gila, ada yang dikirim ahli membaca kitab, ada yang dikirim hebat dalam masalah sanad, ada yang hafal, ada yang diberikan Allah pengetahuan tentang yang gaib, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang model seperti ini hanya 800 tahun sekali saja dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup di zaman kita, hidup kita bersama dengan dia, Masya Allah. Allahu Akbar. Saya akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah bulan lalu. Lalu sebelumnya bertemu dengan Habib Mahdi Ibnu Syihab di Al-Falimbani, Palembang. Ustaz Somad mau umrah? Iya. Ini nomor Habibuna Rizik Syihab. Dia kirim, nggak saya save. Dia kirim, nggak saya simpan. Sampai di Makkah, nggak saya cari, nggak saya telepon. Saya diam aja. Saya ngurus jamaah di Madinah. Selesai di Madinah, saya pun ke Makkah. Sampai di Makkah, saya duduk di hotel. Nggak lama datang jamaah. Ustaz Somad ya? Iya. Mau kami bawa ke Habib Rizik? Kalau ada kesempatan, saya bilang, oke, nanti malam kami bawa. Iya. Lalu kemudian dibawa ke kediaman beliau. Tapi jangan banyak-banyak Ustaz. Ya, nggak mungkin saya bawa 2 bis. Memang mau ziarah ke Jabal Arafah, Jabal Rahmah di Padang Arafah, lalu bertemu dengan beliau. Masya Allah, itulah pertemuan saya pertama kali. Beliau datang ke Pekanbaru, saya pergi. Tala'al badru alaina fahtafat minhul budur. Ketika bulan purnama terbit, hilang semua bintang gemintang. Datang Habib Rizik ke Pekanbaru, saya pun pergi ke kampung-kampung sana lari. Tapi datang beliau ke kampus bersama, duet berdua dengan Profesor Dr. Alaidin Koto, sekarang ketua Perti, duduk di kampus UIN. Saya sedang ada acara di luar, kesal hati tak dapat dijemput. Kemana risau kan dialamatkan.
tak dapat bertemu, tak dapat bersua. Tapi rupanya Allah punya rencana luar biasa, berjumpa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dari awal pertemuan beliau pegang tangan saya sampai akhir. Saya mau narik malu. Ya, nah, saya biarkan aja. Masya Allah, rasanya saya seperti HP yang lobet sedang dicas. Langsung. Rupanya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mereka komen di internet, dia bilang kami LGBT. Memang orang ini luar biasa. Di tengah orang menolong hamba Allah yang lain, ketika dia yang mampu meneriakkan, yang lain diam seribu bahasa. Dia yang mampu berkata ini mungkar, mereka tidak melihat itu. Padahal yang dia bela itu kalian yang dia bela. Memang betul kata orang. Apa kata orang sekarang? Menolong orang yang dalam dililit hutang seperti menolong anjing terjepit. Setelah dia lepas, kita yang dia gigit. Dia tidak sadar. Dia tidak sadar kalau Habibuna mau berbuat, kau pun sudah lama punah dibinasakan. Tapi dia tidak mau. Aku tidak mau pakai kekuasaan ini, Ustaz Somad. Aku mau berhujjah dengan argumentasi. Saya mau berdebat dengan buku, dengan kitab. Waktu beliau berkata dengan kitab, saya percaya karena beliau doktor. LC-nya langsung dari Riyadh, bukan tangguh, bukan main. Ternyata hari ini makin membuktikan ucapan beliau. Kitabnya luar biasa, umum, riwayah, mushaf, wahabi. Wah, inilah yang mengejek beliau. Ada kitabnya sih. 2 kitab untuk ente yang ngejek. Oh, mana Syiah, tafsir, lengkap semua. Di rumah orang-orang yang hebat itu kalau kita masuk apa yang ada? Ikan mas koki. Itu yang ada di dalam. Untuk apa biara ikan? Ikan dibuatnya dalam modal buat akuariumnya berapa? Ikan itu 1 ekor di dalam. Ikan arwana. Dari sejak akil balik sampai tua nggak pernah kawin itu ikan. Makanya ketika dia gini, lihat Ustaz, lihat ikannya galak kan. Orang ikannya mau kawin, dia sangka itu betina. Dia menyiksa. Inilah warisan yang tidak akan pernah mati. Menulislah supaya di masa akan datang orang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Hidup beliau tak ada satu tetes puluh keringatnya menetes melainkan menjadi amal soleh. Tidak ada kelelahannya, suaranya menggelegar. Saya, kenapa Ustaz kalau ceramah menggelegar? Saya malu sama Habibuna Rizik Syihab. Masa Ustaz Somad masih muda suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau kalau sudah bersuara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Habis itu hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, maka ketika kita masih bisa mendengarkan suara beliau, masih bisa berkomunikasi, maka ini nikmat yang luar biasa, kebahagiaan, kehormatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar cinta di mulut, tapi juga kita ikuti bagaimana perasaan beliau, bagaimana andai aku menjadi dia. Coba kita berandai-andai. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa kekuatan doa. Doa terus bertawassul kepada Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Turunkan ketenangan batin ke dalam hati Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Berikan kekuatan dalam batinnya. Kami tahu bahwa dia lebih kuat daripada kami, tapi kami tetap berdoa kepadamu karena doa adalah senjata bagi kami ya Allah. Kami tahu dia kuat, kami tahu dia perkasa, kami tahu hatinya kokoh sekokoh
batu, tapi kami juga yakin bahwa kami ini lemah. Dengan mendoakan itu kami hanya berharap datang malaikat kau kirimkan, dan malaikat itu berkata, amin, kabulkan doa orang ini. Ketika saya berdoa, ya Allah, Habibuna Rizik Syihab, orang yang kami sayangi, kuatkan hatinya. Bukan saya ragu tentang kekuatan hatinya, tapi yang saya inginkan adalah bahwa Allah mengirimkan malaikat sesuai riwayat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kalau kau doakan saudaramu, maka Allah akan kirim malaikat. Lalu malaikat itu berkata, kabulkan doa orang ini, walaka mithlu, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Kalau kau bisa dengan hartamu, kau tolong perjuangan ini, tolong. Kalau punya kuasa, kau punya ilmu hukum, SH, MH, doktor hukum, PhD, doktor of filosofi, tolong. Kalau kau pandai apa? Saya cuma pandai buat meme internet, pandai buat kata-kata, bisa buat fanpage, bisa buat video pendek, tolong. Saya bisa buat Pak Ustaz, tapi pulsa nggak ada, beli. Jangan lagi uang itu dipakai untuk yang tidak bermakna. Kau tabung, kau beli 4 giga. Jangan sering-sering pakai, biar lama habis. Tolong agama Allah ini. Intan surullah, kalau kau tolong yang surga, Allah akan menolong kamu. Masa-masa perjuangan, berperang dalam sunyi. Pangeran Diponegoro jelas yang dia hadapi itu adalah Belanda. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, hidungnya mancung. Tapi nanti setelah Belanda ini pulang, kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang satu bahasa, satu warna kulit, bahkan mungkin satu keyakinan, tapi berbeda arah dan tujuan. Oleh sebab itu mari kita selamatkan diri kita, tetap kita istiqomah, jangan lupa, jangan sampai menghilangkan diri, jangan sampai memisahkan diri, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan sampai. Lihatlah bagaimana solidnya kambing, tapi ketika dia sudah memisahkan diri dari jamaah, maka akan datang serigala, harimau, macan tutul menerkamnya. Dan ketika itu kambing yang lain tidak dapat menolong, mereka hanya lari dan say goodbye saja. Oleh sebab itu jangan sampai peci yang putih yang dipakai saudara-saudaraku menunjukkan ketulusan, kesucian kepala kalian semuanya. Tapi bukan berarti karena topi saya hitam otak saya kotor. Pakaian kalian pakai putih untuk apa? Supaya datangnya kalian tidak tampil sebagai menyeramkan, menakutkan. Pasukan FPI mengawal kiri dan kanan, mereka pakai baju putih. Kedatangannya menjadi harapan orang banyak, terutama Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad ceramah di Batam dikawal oleh FPI, ceramah di Kalimantan dikawal oleh FPI, ceramah lagi di Palembang dikawal oleh FPI. Di satu tempat yang lain sebelah kanan FPI, sebelah kiri Banser. Di tempat yang lain sebelah kiri FPI, sebelah kanan Kokam. Macam-macam. Itu semua talenta, bukan menunjukkan bahwa kita bersama, sama-sama cinta kepada bukan orang yang menyampaikannya, tapi cinta kepada yang disampaikannya adalah ucapan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita memilih yang benar, maka istiqomah di dalamnya. Jaga istiqomah itu. Qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Setelah itu istiqomahlah. Tidak ada jalan lain kecuali jalan istiqomah. Jaga persatuan, jaga ukhuwah, jaga kekuatan. Saya dengan Ustaz Abdullah Hadrami, beliau syekhuna, ustazuna dari Malang, banyak perbedaan. Saya kalau sholat bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Abdullah Hadrami sir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi dalam hal menegakkan agama Allah, maka kami sama-sama sepakat. Dalam sholat subuh banyak, ada yang pakai usolli, ada yang tidak, ada yang bismillah sir, ada yang bismillah jahar, ada yang pakai kunut, ada yang tidak kunut, ada yang doanya bersama, ada yang doanya sendirian, ada yang doanya jahar, ada yang sir, ada yang doanya panjang, ada yang doanya pendek. Tapi semua sepakat bahwa semuanya bangun untuk sholat subuh.
Maka dalam kesepakatan itulah kita berawal. Makanya ketika saya dicaci maki, disumpah serapah, datang tulisan dari Ustadz Abdullah Hadrami yang membela bukan orang dari Riau, yang membela bukan kawan dari pesantren, yang membela bukan sesama kawan dari kampus, tapi justru yang datang tulisan dari Ustadz Abdullah Hadrami. Begitu saya baca, Masya Allah, ternyata kalau kita lagi dihujat, dicaci maki, merasa sepi, sunyi, ketika datang pertolongan itu seperti ada orang yang mengulurkan bambu ketika kita sedang hanyut. Maka datang Ustadz Abdullah Hadrami, hai Ustadz Abdul Somad yang sedang hanyut di bambu, tolong kau pegang, tolong kau pegang. Akhirnya ditariknya perlahan. Mereka buatkan video. Sesatkah Ustadz Abdul Somad? Salahkah Ustadz Abdul Somad? Kelirukah Ustadz Abdul Somad? Maka ternyata begitu rupanya rasanya kalau dicaci maki, disumpah serapah, dijelek-jelekan, diburuk-burukkan. Itu hanya skala kecil, hai Abdul Somad. Itu hanya level bawah, hai Abdul Somad. Apakah kau sanggup lebih daripada itu? Belum tentu. Tapi Allah memang memberikan ujian sesuai dengan kadarnya. Kalau orang yang level ini cukup dengan skripsi, detailnya apa? SE. Tapi kalau sudah di atas itu, ini orang mesti diberi tesis. Detailnya apa? MA. Hebat lagi daripada itu, maka dia levelnya lebih tinggi. Apa namanya? Disertasi. Detailnya apa? PhD, Doctor of Philosophy. Makin tebal, makin hebat, rupanya Allah makin mengangkatnya lebih tinggi. Ini sebenarnya hanya proses saja. Buktikan janji Allah. Kita lihat nanti. Tu'izzu man tasha', kau angkat siapa yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasha', betapa banyak yang kau jatuhkan. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hanafi duduk di bawah. Tiba-tiba ada seorang mulhid. Karena waktu itu tersebar pemikiran filsafat dari Yunani. Dengan bangganya dia berkata, aku mulhid, tak percaya kepada Tuhan. Kalau memang kalian percaya Tuhan, mana Tuhan itu? Tunjukkan kepada aku. Lalu Imam Hanafi yang di bawah, dia tegak di atas, kata Hanafi, aku bisa jawab pertanyaanmu. Apa yang kau tanya? 3. Kalau memang dia ada, arahnya kemana? Kalau memang dia ada, dia di mana? Kalau memang dia ada, kerjaannya apa? Apa yang dia lakukan sekarang? Imam Hanafi menjawab, kalau kau tanya arah, maka jawablah kepadaku, kemana arah api? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, ke dalam, keluar, ke bawah? Kalau kau bisa jawab, aku akan jawab itu. Kalau menjawab makhluk Allah saja kau tidak tahu, apalagi menjawab tentang Allah. Kalau kau tanya di mana dia, tolong tunjukkan kepadaku di mana keju ketika kau sedang minum susu. Padahal dia ada, tapi kau tak dapat menunjukkannya padaku. Kalau makhluk Allah saja tak dapat kau tunjukkan, apalagi Allah. Yang ketiga, apa kerja Tuhan sekarang? Imam Hanafi dengan senyum berkata, tolong kau turun dari mimbarku agar aku bisa naik ke atas. Lalu dia naik ke atas. Lalu inilah kerja Allah. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah membuat Sarah yang divonis mandul tidak akan punya anak, sementara Ibrahim sudah berumur 99 tahun? Tapi Allah ingin menunjukkan, praduga kalian salah. Ternyata Ibrahim berumur 99 tahun, istri sudah tua, divonis mandul, akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu menjadi seorang nabi. Dia adalah Nabi Ishaq alaihi salam. Allah kuasa untuk membuat Sarah hamil dan mengandung. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu kenapa dia buat begitu lama? Dia hanya ingin melihat engkau bermunajat di tengah malam, berdoa, meneteskan air mata. Maka mari kita meneteskan air mata, memikirkan dosa-dosa kita, berdoa kepada Allah. Kumandang azan mengajak kita untuk melakukan itu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Berikan kami support, berikan kami bantuan, berikan kami pertolongan ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.